Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Tanam pisang dirapatkan. Ada Pak Victor membuka usaha. Selamat datang kami ucapkan. Semoga presentasi ini memberi makna. Selanjutnya, saya kenal Pak Victor itu sejak beliau masih berdinas di Jawa Timur tahun 1984. CV beliau adalah berikut. Masuk PT PLN Distribusi, Persero Distribusi Jawa Timur, Agustus 1984. Kepala Seksi Anefjar di BAR PLN Disjatim 1988-1982. Selanjutnya, Kepala Bagian Sistem dan Transmisi PLN Wilayah 6 1992-1996. Ahli Media Proteksi Dinas Proteksi PLN Pusat 1997-1998. Ahli Proteksi Direktorat Koperasi PLN Pusat 1998-2003. Kemudian menjadi Manajer Pusdiklat Palembang PLN Pusdiklat 2003-2007. Senior Engineer 1 Proteksi PLN Pusat Advan 2 2008-2009. Asisten Deputy Direktur Direktorat Jawa Barat 2009-2010. Senior Manager Sistem Distribusi PLN Pusat Advan 1 2010-2012. Principal Engineer Distribusi PLN Pusat pensiun 2012. Tenaga ahli di PLN Jasa Manajemen Konstruksi tahun 2013. Managing Direktur PT Marina Korperindo 2013 sampai saat ini. Asesor Muda Bidang Pembangkitan 2022 sampai saat ini. Demikian kurikulum vitae dari beliau. Sekali lagi kami sampaikan demi tertibnya webinar ini, mohon agar speaker para hadirin sekalian di-mute kecuali para pembicara. Apabila ada pertanyaan, agar disampaikan melalui chat, yang nanti pada saat sesi tanya jawab akan langsung dibacakan oleh Pak Victor dan menjawab. Selanjutnya, kami persilahkan Pak Victor Sitorus untuk menyampaikan paparannya dan waktunya 15 menit. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah diperkenalkan, kami langsung aja Pak. Jadi kita memang Purnawira ini seperti halnya disampaikan Pak Bambang tadi, memang masa kedua yang kita masih bisa sumbangkan, kira-kira demikian Pak. Nah, ketika kita mau memasuki masa pensiun, sebetulnya kita sudah ada angan-angan nih. Kira-kira kita mau melakukan apa, mungkin setahun atau 2 tahun sebelum masa pensiun. Sehingga ada beberapa pendekatan, kadang-kadang ada rekan-rekan atau senior kita itu dia mau mengimplementasikan kompetensi yang dia punyai. Ada juga yang mau memulai bisnis baru, tapi terkait kompetensi yang memang juga sudah dipunyai. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi 2017 kami melakukan beberapa pembelian untuk mengawali usaha kami. Kami ada lahan kurang lebih 7.000 meter. Sehingga di lahan ini kami memodifikasi bangunan jadikan villa, kemudian ada ada sedikit pertanian berupa cabai dan daun bawang. Lanjut, Pak. Oke. Nah, kenapa kami memilih usaha jamur tiram? Ketika itu memang usaha kami di bidang
pasokan material ke PLN itu ada stagnan karena ada aturan baru PLN bahwa import murni itu nggak bisa sehingga harus melakukan SPM proses. Mundur lagi Pak Rahmat. Nah, akhirnya dari lahan yang sudah ada, kami mencoba melakukan usaha jamur tiram, di mana kalau melihat kebutuhan lahannya cukup hanya 16 kali 8 meter berupa bangunan sederhana. Kemudian untuk tahap pemula kita cukup membeli bibitnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pekerjaannya relatif sangat bisa kita manage, cukup pekerja satu orang, kemudian kita mengikuti pengawasan dengan mudah, dan pasarnya juga masih terbuka karena pengumpul langsung bisa mengambil di lokasi. Lanjut Pak. Oke. Nah, kalau kami boleh sharing sedikit Pak, untuk biaya investasi bangunan kurang lebih waktu itu kami gunakan sekitar 60 juta. Kemudian kalau kita membeli bibit dengan harga 2.500 per bibit, kurang lebih untuk tahap awal kita mencoba 12.000 bibit Pak. Jadi kita butuh kurang lebih 30 juta. Dengan pendekatan produksi itu adalah 0,3 kilo per bibit selama 3 bulan. Maka dalam satu hidup dari jamur, kita bisa mendapatkan kurang lebih 3,6 ton, 3.600 kilo. Kemudian kalau kita lihat harga jualnya di pasar kurang lebih 11.000, maka hasil kita secara gross itu kurang lebih untuk satu siklus 40 juta. Dan untuk bangunan 18 kali 6 itu sesungguhnya bisa kita isi sampai sekitar 40.000 bibit. Sehingga kalau kita melakukan kalkulasi ringan, sebetulnya dengan 12.000 bibit itu kita masih bisa memperoleh keuntungan kurang lebih 40 juta hasil penjualan dikurang 30 juta modal, kurang lebih hanya 10 juta. Nah, karena kita juga berinvestasi sekitar 60 juta, angka ini kita anggap kurang layak ya Pak ya, karena kita masih harus membiayai penyusutan dan lain sebagainya. Next Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ini satu pengalaman Bapak Ibu sekalian. Sudah kadung kita membangun bangunan kurang lebih 60 juta, tapi hasilnya kurang begitu baik. Artinya kalau kita hanya membeli bibit, kelihatannya hitung-hitungannya nggak masuk. Kita punya pegawai, kemudian kita biaya operasional. Sehingga kita coba menjejaki, next slide Pak. Menjejaki bibitnya kita produksi sendiri gitu Pak. Nah untuk kita bisa memproduksi sendiri, tentu kita... Pak Victor agak dipercepat dikit, waktunya tinggal 4 menit. Baik, untuk kita produksi sendiri, kita harus merencanakan suatu rumah produksi, kemudian membuat tungku bakar karena dibutuhkan pemanasan kurang lebih 100 derajat. Sehingga kita sudah melakukan percobaan ini, sehingga kalau kita melakukan pembibitan sendiri, itu cost kita untuk membeli bibit itu cukup signifikan. Kalau tadi kita beli 2.500, kita nanti bisa di angka 1.900 atau 2.000. Lanjut Pak. Ya, ini komposisi bahan bibit untuk 12.000 bibit. Kurang lebih ada serbuk gergaji, dedak, jagung, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini dia Pak, kita punya
rumah jamur, di sini ada rumah produksi, ini proses pembuatan bibitnya setelah melakukan pencampuran, kemudian masuk di ruang inokulasi untuk pembibitan 2 hari, dilanjut ke ruang inkubasi kurang lebih 3 minggu. Lanjut, Pak. Ya, nah di masa inkubasi 3 minggu ini ada quality controlnya, kita melihat ada namanya pergerakan selum ini. Nah, yang ini sudah bagus, ini nanti setelah 3 minggu baru dipindah ke rumah budidayanya, disusun seperti rak seperti ini. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat di sini, kebetulan teman-teman di KPLN berkunjung, kita melihat rumah jamur. Udah, ini tinggal setiap hari dipetik dengan kurang lebih hasilnya untuk 12.000 sekitar 30 kilo atau 35 kilo setiap hari. Dan suasana di sini kita bisa melihat petugasnya cukup 1 atau kadang-kadang 2 orang. Lanjut, Pak. Ya, ini areal kita, Pak, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bagian yang kita lengkapi di sini sehingga suasana ketika malam hari pun cukup bisa dinikmati. Ini ketika teman-teman berkunjung, kalau sudah lelah barangkali bisa. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Rahmat. Iya, terima kasih. Demikian paparan kami. Semoga kalau nanti ada pertanyaan barangkali kami akan berusaha. Selanjutnya sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya sudah lihat di chat ini ada pertanyaan dari Pak Bagio Riawan. Silahkan Pak Victor, bisa baca di chat atau saya bacakan, Pak? Bisa. Bisa ya. Langsung aja, Pak. Yang dari Pak Bagio Riawan itu tolong, ini sudah ada pertanyaan. Silakan, Pak. Ya. Makasih Pak Bagio. Jadi terima kasih Pak Bagio. Pertanyaannya agak sulit-sulit memang. Jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana yang pekerjaan yang selama ini di bidang engineer berubah mindset pekerjaan teknik sebagai seorang agrobisnis. Kalau kami boleh share Pak Bagio, sebetulnya masih tetap ketika itu kami menekuni dengan beberapa teman-teman di bidang engineer. Tapi memang suasana hati itu menginginkan sesuatu yang beda. Sehingga karena kebetulan kita punya lahan di Megamendung, ada sesuatu yang bisa dikembangkan, termasuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kita mencoba upaya, dan kelihatannya menunjang gitu Pak. Kita lagi banyak berpikir engineer, tapi suasana iklim hawa sejuk dan tanaman-tanaman itu ternyata sangat perlu untuk kita Pak. Kira-kira demikian Pak Bagio. Pak Bagio, gimana Pak? Sudah menjawab pertanyaan Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Intinya ada faktor luck di situ ketika Bapak switch mindset ke desa. Pertama, memang sudah tersedia lahan. Kedua, masuk ke dunia yang baru, namun kemudian nyaman. Jadi memang bukan dari awalnya mempunyai suatu DNA ya, DNA bahwa Bapak adalah memang seorang agrobisnis. Tetapi memang diawali kebetulan punya lahan dan mencoba, dan keluarga mendukung karena situasinya diawali dari villa kan Pak ya? Betul Pak. Dari villa dan di sana ingin mengembangkan lahan yang sudah tersedia. Jadi mungkin bagi teman-teman pensiunan, itulah situasi yang dihadapi Pak
Victor yang mungkin tidak belum tentu dia Sama dengan yang lain. teman-teman. Saya kira seperti itu. Nah, tentu ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan memasuki pensiunan, menyiapkan diri apa yang sama dengan hobinya. Dan ini kan sebenarnya memasuki dunia baru, ya hobi baru jadinya, Pak ya. Begitu ya Pak Abad. Karena seorang teknik masuk ke dunia berkebun ini kan sesuatu yang baru dan belum tentu orang menyukai berkebun ataupun bercocok tanam. Ya meskipun ini jamur ya, bukan cocok tanam, tapi memelihara kumbung-kumbung gitu kan ya, dan semacam itu. Terima kasih Pak. Saya kira sharing yang bagus lah. Dan yang penting itu tadi merubah mindset seorang engineer menjadi seorang agrobisnis. Terima kasih Pak Victor. Salam sehat. Terima kasih Pak Bagio. Pak Victor, ini ada juga lagi pertanyaan. Boleh saya tanya? Dari Surakarta, silakan Pak. Di chat ya Pak ya? Ya ada di chat itu, jadi saya bacakan ya Pak ya pertanyaannya. 7.000 meter lahan ini apakah juga dari hasil patungan? Kalau 7.000 meter ini enggak Pak, jadi kita sendiri dari hasil usaha yang sebelumnya, jadi kita memang mencari lahan yang kebetulan sudah ada sedikit fasilitas penginapannya. Jadi itu untuk usaha sendiri Pak Ino. Oke, ini belum ada pertanyaan berikutnya. Mungkin saya yang akan nanya, boleh ya Pak ya? Boleh. Saya mau tanya, boleh saya? Ya Pak, saya mau nanya ini Pak. Itu untuk budidaya jamur itu harus pada ketinggian berapa meter dari permukaan laut Pak? Udaranya apakah harus udara yang dingin, apakah juga bisa di dataran rendah? Ya, iya, makasih Pak Ino. Ini juga masih dalam diskusi, tapi dari pengalaman ya Pak ya, itu memang butuh udara yang agak sejuk dalam tanda kutip lah Pak ya. Jadi kalau kita base dengan DPL, kira-kira di atas 400 atau 500 meter, itu lebih cocok. Tidak berarti kalau di dataran rendah itu tidak bisa, tapi membutuhkan care yang lebih karena harus mencoba memelihara lingkungan udara yang lebih sejuk. Kira-kira gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Ini Iya. pemasarannya kira-kira kemana ya Pak? Yang gampang gitu Pak? Gimana Pak? Pemasarannya yang tadi kan Bapak bilang mudah, banyak, masih terbuka. Iya, benar Pak. Jadi sampai sekarang kalau kami melihat kebetulan pengumpul yang datang di tempat kami, tapi rekan-rekan yang punya lahan yang lebih besar, yang produksinya udah sampai setiap hari itu 7 kuintal, 7 kuintal itu kurang lebih 700 kilo, ada yang 3 kuintal, itu mereka selalu dimintakan untuk selalu menambah. Jadi mereka mau masuk ke beberapa pusat pasar di Jakarta, karena kami skalanya masih kecil, cukup pengumpul aja yang datang di tempat kami, begitu Pak Moderator. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Munir Pak. Saya bacakan ya Pak. Oke. Pak Victor, untuk suatu usaha, kita selalu ada pertanyaan, berapa perbandingan antara besarnya investasi dengan hasil yang didapatkan per tahun? Apa sudah pernah dihitung ya Pak? Kalau itu memang pendekatannya kan bisa bermacam-macam Pak ya. Tapi untuk usaha jamur seperti ini, karena modalnya tidak begitu padat, asal kita punya lahan, saya kira cukup menjanjikan. Yang penting itu seperti halnya kami, kalau kita bisa menanam, sekarang kan menanam 12.000, kapasitas kita sekitar 40.000. Kalau 40.000 berarti kan kurang lebih 3 kali yang ada sekarang. Nah, itu sudah bisa dapat hampir 1 kuintal setiap hari.
1 kuintal setiap hari, 1 kuintal. 1 juta setiap hari. Kalau itu terus di-manage dengan baik, kalau mau dikembangkan lagi 2 rumah kumbung dengan hanya luas tanah 250 meter, sebetulnya cukup baik gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Iman. Oke, Pak Munir gimana? Masih ada pertanyaan lanjut? Saya boleh Pak tanya. Imam, waktunya. Enggak, masih ada waktu 7 menit. Saya boleh Dari tanya. Pak Adnyane ada support Pak. Bravo Pak Victor, tiada hari untuk pensiun. Salam dari Pak Adnyane Pak. Terima kasih Pak Adnyana. Ini guru saya Pak Adnyana, sehingga kami bisa begini. Terima kasih Pak. Saya mau selanjutnya tanya. masih Saya mau ada tanya, waktu 7 menit lagi. Silahkan, ada yang mau nanya? Itu Pak. Saya mau tanya, Pak saya Darmo dari di Semarang. videonya. Pak Darmo tuh Ya. dari Semarang. Pak Darmo, silakan. Silakan Pak Darmo. Oke, terima kasih. Jadi saya pernah ini memperhatikan karena pengalaman saya pernah usaha semacam ini persis. Jadi jamur tiram. Cuman dia sering mendapat kegagalan dari panennya tidak mungkin itu. Saya tanya kenapa ini bisa seperti itu. Makanya mengatur ruangan itu kan kalau di ruangan saya di pagarnya pakai plastik, pakai ini bambu yang gede lapis plastik dalamnya untuk ngatur kelembaban sama higienis itu yang katanya susah. Apa betul Pak? Jadi faktor kegagalannya cukup tinggi gitu. Gimana, bener Pak? Itu Pak yang kami tanyakan Pak. Baik Pak Darmo, itu betul Pak, demikian. Kita harus betul-betul mencoba mengkondisikan climate ya Pak ya. Karena pengalaman kami juga ketika kemarin musim panas itu hasilnya anjlok. Iya. Nah, tapi yang lebih utama sesungguhnya ketika di dalam slide kami tadi, ketika dia di ruang inkubasi, yang utama lagi itu adalah raw materialnya Pak. Jadi dedaknya kualitasnya seperti apa, kemudian serbuknya seperti apa. Nah itu ternyata sangat menentukan. Jadi kami sebetulnya ketika kami membeli bibit yang pertama, tentunya kami gagal. Tapi ya mungkin karena kita sudah sering mendapatkan petua, gagal itu adalah sesuatu langkah untuk lebih maju. Coba kita analisis. Sehingga kita waktu melakukan proses pembuatan bibit, itu memang diamati betul di masa inkubasinya. Nah, kalau soal cuaca memang nggak bisa kita hindarkan, karena itu alam. Paling kita melakukan penyemprotan, kemudian kita punya mesin kompresor, sehingga kita bisa upayakan. Sehingga satu siklus 3 bulan sampai 3,5 bulan itu kita harapkan masih bisa mencapainya Pak Darmo. Demikian penjelasan. Oke, itu Pak Darmo. Baik Kak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Victor, ini ada dari Pak Suwondo, support ke Bapak. Hebat Pak Victor, dari ahli lele menjadi ahli jamur. Ini Pak Wondo ini teman saya dulu ini di Kalimantan. Ada lagi nih Pak dari IKPLN Pusat. Apakah Pak Victor saat ini jual bibit? Makasih, pertanyaannya bagus dan kayaknya menantang buat kami. Tentunya ada teman di KPLN, beliau kayaknya nggak bisa hadir, Pak Wahidin. Itu sudah minta ke kami, gimana Pak kalau pembibitannya di tempat Megamendung, kemudian dikembangkan di tempat lain. Nah, sebetulnya itu kami mengarah ke sana, tapi saya pikir kita proven dulu mengelola untuk produksi sendiri, karena kalau kita kirim sama teman, tahu-tahu kualitas bibitnya tidak optimal, kok rasanya nggak enak gitu Pak. Nanti kalau sudah kami cukup baik, kami akan informasikan ke teman-teman. Demikian Pak Iman. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, mohon bisa di-share nomor telepon biar bisa kontak untuk konsultasi lebih lanjut. Kalau memang Bapak berkenan, bisa dimasukin di dalam chat nomor HP Bapak. Dan juga mungkin
bahan presentasi ini mungkin bisa kita share ya Pak ke teman-teman IKPLN daerah. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, Ridwan, nanti saya share ke teman-teman IKPLN daerah bahan presentasi dari Pak Victor. Dan juga nanti ada nomor telepon Bapak juga di situ kita sampaikan ya Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Waktu masih 2,5 menit. Ada lagi yang mau nanya? Oh ya Pak Victor, mengenai hama gimana Pak? Sebentar Pak. Kami udah share di chat ya Pak ya, nomornya bisa dikontak. Iya. Untuk hama itu sebetulnya ada prosesnya Pak. Jadi kalau kita lihat tadi yang ditinjau teman-teman, ketika petugas kita itu panen, sebetulnya sudah ada SOP-nya. Jadi bekas kupasan jamurnya itu langsung disemprot. Emang ada obatnya. Jadi ada dua, ada vitamin, ada anti hamanya. Nah itu yang sebetulnya harus di-manage dengan baik sehingga pertumbuhannya kan dia kan menghasilkan itu secara acak Pak. Jadi dari 12.000 hari ini mungkin hanya sekian, besok sekian dan lain sebagainya. Yeah. Jadi memang ada manajemen pemeliharanya begitu. Oke, terima kasih Pak Victor. Waktu tinggal 1 menit. Jadi saya kira kita sudahkan dulu. Alhamdulillah acara ini presentasi dari Pak Victor akhirnya selesailah sudah. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.